Semangat ya pagi ini ya. Ada ibu-ibu, ada mbak-mbak, ya jadi saya panggilnya siapa ya, teman-teman aja ya. Jadi biar sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya semua teman-teman yang hari ini hadir di kajian kita pagi ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, jangan kalah dong sama anak-anak itu TPA ya. Ya, Masya Allah ya pagi ini kita di weekend, di Ahad pagi ini yang biasanya kalau saya Ahad pagi ini biasanya saya nganterin anak saya main ke lapangan ya. Ya, hari-hari keluarga biasanya dan kita dilembutkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau dilembutkan hatinya untuk kita thalabul ilmi. Ya kalau kita pahami bahwa thalabul ilmi itu adalah wajib atas setiap muslim. Kita semua wajib. Maka tadi saya dengar ada ibu-ibu yang merasa umurnya saya masih kecil jadinya ya, rasanya jadi anaknya ya. Tapi tetap thalabul ilmi. Iya, memang thalabul ilmi itu sampai liang lahat, sampai kita meninggal gitu. Jadi nggak ada yang, aduh saya sibuk, saya rasanya sudah tua, saya rasanya masih muda, rasanya dan bla bla bla. Jadi excuse untuk legitimasi kita untuk tidak menuntut ilmu. Padahal Allah katakan setiap muslim itu wajib bahwa baik itu laki-laki ataupun itu perempuan senantiasa menuntut ilmu. Nah, ilmu yang wajib adalah ilmu ya yang terkait dengan ilmu syar'i ya, ilmu Islam. Kalau ilmu dunia misalnya belajar ya tadi kayak ada tadi Mbak Nurul teknik fisika ya gitu, itu fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah menunaikan maka gugurlah kewajiban yang lain. Tapi kalau ilmu terkait dengan ilmu Islam ya, terkait dengan misalnya kita perempuan, kita memahami fikih muslimah, memahami fikih haid, ya fikih sholat, ibadah gitu. Maka itu wajib, nggak bisa diwakilkan. Oh suami saya ustadz, udahlah saya nggak usah ngaji, nanti saya tanya aja sama suami saya, nggak bisa gitu ya, karena semua itu harus menjalankan. Nah, materi kita hari ini menarik sekali ya, karena kita mau masuk ibadah bulan Ramadan. Ya, maka start with Quran. Nah, gimana sih kita memahaminya ya? Saya izin share screen, bisa? Mhm. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Udah full belum ya? Belum ya? Belum. Ini udah full ya? Ya, sudah. Iya. Memulai dengan sebelum kita Ramadan, kita memulai dengan Quran. Bagaimana sih kita memahaminya ya? Kalau kita pahami ya, kalau Al-Quran itu jangan kita memahaminya hanya itu mushaf, terus kita harus membacanya saja, hanya membacanya one day one juz, atau sebagian daripada kita itu berbangga-bangga hanya dengan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Saya tidak bilang itu sesuatu yang sepele, bukan, beneran. Ya itu memang susah, tidak setiap kita punya anak yang hafal Al-Quran, tapi tidak hanya gitu. Jadi jangan kita merasa, "Oh saya sudah baca Al-Quran hari ini." Sudah gitu, oh tidak hanya itu saja. Tetapi yang penting itu kita mentadaburinya, memahaminya, dan yang paling penting kita menjalankannya, serta ya kita mendakwakannya dengan orang lain. Maka itu yang harus kita pahami ya. Sedikit ya saya sampaikan tentang Ramadan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah naik ke atas mimbar. Beliau berkata, "Amin, amin, amin." Kemudian ditanya nih para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau saat engkau naik ke atas mimbar engkau sampai mengatakan amin 3 kali? Apa yang sedang terjadi gitu? Apa gerangan yang sedang terjadi?"
Kemudian Rasulullah memberikan keterangan. Ya, Jibril telah datang kepadaku dengan mengatakan, barang siapa yang telah datang kepadanya bulan Ramadan, ya, bulan puasa, kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan pada bulan Ramadan tersebut, maka ia dimasukkan ke dalam api neraka dan Allah jauh dari dirinya. Maka aku mengatakan amin, gitu ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan penuh pengampunan. Di dalam surat Al-Ahqaf pun ya Allah katakan, setiap manusia, setiap hambaku yang bertakwa kepadaku, ya, yang bertakwa kepadaku. Apa sih artinya takwa itu? Takwa itu menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Kalau kita singkat itu menjalankan apa yang dikatakan Al-Qur'an. Jadi yang di kita baca itu harus kita jalankan. Harus kita jalankan ya, bukan hanya kita baca doang, enggak. Baca Al-Qur'annya, baca terjemahnya, lalu apa perintahnya, kita pelajari, kita jalankan. Ya, maka Allah katakan apa? Dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Ampunan dari dosa-dosanya. Yang paling penting tuh apa sih ya kita hidup ini? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kalau kita meminta kepada Allah untuk tidak memberikan kita ujian atau kita tidak melakukan dosa itu nggak mungkin. Kita bukanlah Rasulullah yang maksum, yang tanpa dosa itu bukan. Kita manusia biasa yang mungkin setiap hari, setiap detik, bahkan mungkin tadi bangun tidur pun kita berbuat dosa. Maka yang paling penting apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan salah satunya Allah katakan apa? Allah katakan setiap orang yang bertakwa kepadaku, menjalankan semua perintahku dan menjauhi semua laranganku, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Gugur semua dosa-dosa kita. Nah, salah satunya itu yang siapa yang telah datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan, artinya dia tidak bertakwa kepada Allah, maka rugi gitu, dia akan masuk ke neraka. Ya. Nauzubillah min dzalik. Dan barang siapa yang mendapatkan orang tuanya ketika keduanya masih hidup atau salah satu di antara kedua orang tuanya masih hidup ya. Jadi orang tua kita masih hidup atau salah satunya saja, ayah saja yang masih hidup atau ibu saja ya. Sementara dia mampu berbuat baik birrul walidain kepada orang tua, kemudian dia tidak mau birrul walidain berbuat baik kepada orang tuanya atau salah satunya ya, lalu kemudian mereka mati gitu ya, meninggal, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka anak-anak yang tidak taat kepada Allah. Ya. Jadi kedudukan kita sebagai seorang muslimah ya, karena ini kajian muslimah ya, kedudukan kita sebagai seorang perempuan ya di dalam Islam itu ada dua ranah. Ada ranah kita di ranah domestik, ada ranah kita di ranah publik. Nah, di ranah domestik ini ya peran kita ada 3. Peran kita sebagai seorang anak, peran kita sebagai seorang istri, peran kita sebagai seorang ibu. Ya, peran kita sebagai seorang anak, sebagai istri, sebagai ibu. Peran kita sebagai seorang anak, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan pertama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, apa perintahnya Allah? Allah suruh tutup auratnya dengan sempurna. Allah suruh kita mengerjakan sholat, kerjakan sholat 5 waktu, jangan lalai. Ya, jadi sholat itu bukan hanya ya udah ya sholat kok setiap hari sholat, enggak, harus tumaknina, jangan lalai waktunya. Kalau misalnya kita tidak ada alasan syar'i, maka ketika azan kita segera ambil wudhu, kita sholat, gitu. Kalau misalnya kita ada alasan syar'i, kita seorang ibu masih menyusui anak kita, lalu azan, berkumandang, maka kita selesaikan dulu menyusuin anak kita, baru selesai 15 menit ataupun 30 menit, terus disambung lagi kita harus nidurin anak kita, nggak apa-apa, itu nggak lalai, maka karena kita mengerjakan kewajiban yang lain. Tapi kalau kita nggak mengerjakan kewajiban yang lain, maka itu lalai. Maka itulah taat kepada Allah. Lalu yang kedua adalah setelah taat kepada Allah, kita birrul walidain. Kalau peran kita sebagai seorang anak. Dan kita pasti ya, semua dari kita itu pasti seorang anak ya. Kita nggak mungkin lahir dari mana kalau nggak seorang anak. Maka kita harus birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua selagi sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau misalnya orang tuanya suruh buka aurat, orang tuanya suruh melakukan maksiat, maka tidak wajib kita ikuti. Tetapi kalau masih sesuai dengan syariat Islam, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua.
Dan barang siapa yang di mana namaku disebutkan di depannya, kemudian dia tidak memberikan salawat kepadaku, senantiasa kita memberikan salawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka dan Allah sangat jauh dari dirinya. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan. Nah, ini keutamaan Ramadan ya. Saya akan nggak semua saya jelaskan karena materi kita terkait dengan Al-Qur'an ya. Yang pertama bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka ini spesial, ya yang ini nanti akan kita bahas. Yang kedua, ya Ramadan itu adalah bulan penuh keberkahan, ya. Kalau kita lihat banyak sekali orang yang bisa dibilang tiba-tiba menjadi baik, ya di satu bulan ini. Yang biasanya jarang bersedekah, oh di bulan ini jor-joran nih sedekah, ya. Yang biasanya mungkin berkata kasar, di bulan ini direm semua menjadi seperti ibu peri semua, ya itulah bulan keberkahan. Lalu juga bulan ampunan, tadi yang sudah seperti saya jelaskan. Bulan musim kebaikan, penuh kebaikan kalau kita lihat ya ketika kita lihat misalnya kayak ibadah umroh gitu ya. Kita di Madinah ataupun kita sedang di Mekah, oh semua orang berbondong-bondong pengen sedekah, pengen memberikan sedekah yang terbaik, semua berlomba-lomba pengen baik. Yang biasanya nggak pernah baca Al-Quran, semua pengen one day one juz, semua pengen berlomba. Jadi yang kalau setelah Ramadan selesai itu yang kita tanyakan, khatam berapa juz hari ini, gitu, khatam berapa kali bulan ini ketika Ramadan itu ya, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, musim kebaikan. Lalu bulan terkabulnya doa, ya banyak waktu-waktu mustajab yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Ya, maka bulan terkabulnya doa, maka boleh banget kita persiapkan apa-apa saja yang kita minta kepada Allah. Doa ini ya adalah salah satu ibadah yang harus kita sampaikan. Jadi jangan malu-malu untuk berdoa. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berdoa. Maka berdoalah. Ya dicatat gitu ya. Banyak kalau saya itu kalau mau berdoa saya list semua dari 1 2 3 banyak banget saya ulang-ulang, saya bacakan. Karena doa ini pasti diijabah. Ya, Allah itu mengabulkan doa dalam 3 bentuk. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudahkanlah hidup saya," gitu ya. "Jadikanlah kami, wanita yang solihah, istri yang solihah, senantiasa sabar." Kita doa terus. Atau kita doa minta untuk anak kita apa yang terbaik, "Ya Allah, luluskan anak saya sedang ujian," misalnya gitu ya. Maka Allah berjanji, Allah akan mengabulkan doa dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan doa kita. Lalu yang kedua, kalau Allah tidak mengabulkan sesuai dengan doa kita, maka Allah akan mengabulkan dan mengganti dengan yang lebih baik daripada permintaan kita. Menurut Allah loh, gitu ya. Kadang-kadang kita merasa apa yang sudah Allah takdirkan itu enggak yang terbaik, kan gitu ya. Kadang-kadang, aduh kok gitu sih, kok aku nggak lulus misalnya gitu. Ada cerita yang sangat terkenal ya, mungkin sebagian daripada teman-teman pernah mendengar cerita ini ya. Ada seseorang yang dia ini ikut tes kalau mau masuk ke polisian dan ya sebagainya ya, yang semacamnya lah itu ya. Jadi mau masuk tes itu. Dirasa tes itu ya tentu sulit ya, nggak banyak orang yang keterima. Mungkin dari sekian ribu orang ya atau berapa ratus ribu orang yang mencoba tes dan berkali-kali pun nggak diterima, mungkin gitu ya. Jadi seseorang ini tes bersama teman-temannya ya, teman-teman akrab dia ada sekitar 10 orang, termasuk dia 10 orang. Lalu ketika dia tes yang pertama lulus, bersama-sama 10 orangnya juga diterima, lanjut lagi tes yang kedua, sama 10 orang ini juga sama-sama diterima, mereka sangat bahagia ya, bareng-bareng berteman kok diterima semua. Lalu tes selanjutnya, dan terus sampai tes yang terakhir. Ketika tes yang terakhir, ya udah deg-degan ketika diumumkan pengumuman 9 orang temannya ini diterima, dia sendiri yang tidak diterima. Dia sendiri yang tidak terima. Tentu dia kecewa ya karena udah ya coba kita bayangkan udah berkali-kali tes ya, terus tes yang terakhir dia sudah punya pengharapan tinggi ya, sudah meluangkan waktu, tenaga, pengorbanan yang banyak, materi dan sebagainya, lalu yang terakhir dia nggak lulus, sedangkan ke-9 temannya lulus. Ya bayangkan ya gimana perasaannya.
Lalu dia sempat depresi, ya. Depresi, diam di rumah, sempat dia tidak mau mengikuti perkembangan temannya, ya. Lalu lewat dari 6 bulan, dia berbenah, berbenah, akhirnya dia sudah bisa menerima takdirnya, dia tidak keterima, akhirnya di tahun selanjutnya dia mencoba untuk tes pegawai negeri, ya. Tes pegawai negeri biasa, maksudnya bukan tes yang seperti yang kemarin. Akhirnya dia diterima, jadilah dia, pegawai negeri yang bukan yang dia tes kemarin gitu ya. Lalu selang beberapa tahun ya dia, sudah bisa nih ya ngelihat memantau temannya yang kemarin 9 orang itu ya sudah bisa menerima, jadi sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Lalu di tahun keempat ya tiba-tiba ada sebuah berita bahwa, temannya ini ya, beberapa temannya ini diutus ke salah satu negara, ya, salah satu negara, ke-9-nya semua ini berangkat. Wah, bangga banget nih ya, karena menjadi perwakilan, nggak semua juga yang diutus ke sana temannya berangkat. Ke-9-nya ini semua berangkat. Lalu dia lihatlah dari berita, ya dia pantau, mungkin kalau sekarang dipantau lewat sosmed kali ya, scrolling-scrolling atau kepo-kepoin gitu. Lalu nggak beberapa saat, beberapa bulan setelah berita itu, muncullah berita yang mengagetkan bahwa terjadi bencana di satu tempat itu dan ke-9 temannya ini meninggal dunia. Dari situ barulah dia, "Ya Rob," gitu ya, baru dia menyadari, "Ya Allah, ternyata ini takdirmu, ini takdir yang lebih baik untukku," gitu ya, untuk dia gitu. Kalau ya mulai ya, kalau seandainya dulu saya lulus, mungkin saya begini, sama, mungkin saya sama-sama diutus bersama dengan 9 orang teman saya ini gitu. Tetapi sekarang saya berdiri di sini, saya hidup dengan keluarga yang baik, dengan segala macam yang baik, dan ini ternyata Allah mengabulkan doa, ya, mengabulkan doa, bukan seperti yang kita harapkan, bukan seperti yang kita doakan, tetapi Allah memberikan yang lebih baik. Nah itu. Dan yang ketiga, kalau Allah tidak mengabulkan doa kita di dunia, maka Allah akan balas, Allah akan ganti yang terbaik nanti di akhirat ya. Lalu yang keenam, keutamaan Ramadan apa? Pembebasan dari api neraka. Ya tadi ya pengampunan dan malam Lailatul Qadar ya. Kita lihat terkait dengan Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Qur'an. Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Jadi kalau Al-Qur'an ini pembeda. Ya dia menyempurnakan dari yang sebelumnya. Ya. Sebagai petunjuk. Kalau kita berbicara tentang petunjuk, tentu ya kita hidup ini butuh map, kita hidup ini butuh petunjuk. Jangankan kita hidup ya, kita misalnya pengen dari saya domisili saya di Jogja, saya pengen ke satu kota, saya butuh petunjuk. Kalau enggak saya akan tersesat. Saya pengen ke Jakarta, tapi saya nggak punya info, saya nggak punya ilmu terkait itu. Bagaimana cara ke Jakarta, misalnya ya, kalau naik pesawat berapa harga ongkosnya, kalaupun naik bus gimana caranya, di mana naik busnya dari mana ya. Lalu belum lagi nanti kalau saya sampai bandara, saya harus ke tempat tujuan saya itu seperti apa. Itu namanya ilmu, petunjuk. Kalau saya tidak punya petunjuk itu, apakah saya akan sampai ke satu tujuan? Tentu tidak. Gitu. Begitu juga Al-Quran sebagai petunjuk kita manusia. Kita menjalankan pernikahan, kita butuh petunjuk. Dari mana petunjuknya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran. Menikah itu adalah ibadah yang terpanjang. Kalau kita nggak punya petunjuknya, bagaimana kita menjalankan? Nggak ngerti hak dan kewajiban suami istri, nggak ngerti. Bagaimana cara pola taat kepada suami, pola komunikasi suami istri, nggak ngerti. Jadi jalannya carut-marut, tersesat. Akhirnya ya itu, rumah tangga jadinya penuh pertikaian, ya itu namanya tersesat, rusak. Lalu misalnya bagaimana kita mendidik anak kita, kalau kita nggak pakai Al-Quran, kita nggak pakai petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga akan tersesat. Mendidik anak, banyak banget orang yang depresi mendidik anak, banyak banget orang yang menyusui anak aja jadi apa tuh namanya baby blues, ya stres gitu karena dia nggak punya ilmu.
Dia nggak paham bahwa satu tetes air susu yang kita susukan kepada anak kita, maka itu berpahala satu kebaikan. Kalau kita ngerti, ya Allah, ini saya nyusuin anak aja satu tetes itu dapat satu pahala kebaikan. Belum tentu satu hari saya melakukan kegiatan saya dapat satu pahala kebaikan, belum tentu. Bahkan mungkin kita yang sekarang sedang di tholabul ilmi ini belum tentu kita dapat satu pahala kebaikan. Mungkin ada niat kita yang kurang, niat kita yang salah, sehingga kita nggak dapat satu pahala kebaikan. Jadi kalau kita paham petunjuknya, Allah katakan setiap orang tua, setiap ibu yang menyusui anaknya maka akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Seorang ibu yang nyisirin rambut anaknya, memberikan baju anaknya, baju yang layak, maka pahalanya seperti pahala berjihad di bulan puasa, coba banyak banget. Jadi kita jadinya bisa bersabar karena ada petunjuk itu. Kalau nggak ada petunjuk, maka kita hanya cuma pakai perasaan. Nah, pakai perasaan ini yang suka salah. Pakai perasaan, aduh nyusuin anak tuh sakit, belum lagi nih bengkak, nggak bisa tidur. Kita pakai perasaan, lelah, kenapa sih harus begitu? Kenapa sih harus begini? Jadi kesel, nggak bisa sabar. Atau nauzubillah min dzalik, jadi memutuskan child free misalnya, karena melihat pengalaman orang, jadi aduh aku nggak mau punya anak deh karena itu. Karena apa? Jauhnya daripada petunjuk. Makanya kita harus balik kepada Al-Quran, karena ini merupakan petunjuk hidup. Apapun masalah, solusi dari semua masalah ya Islam, solusinya ada di Al-Quran, di hadis, gitu ya. Jadi makanya kita harus mentadaburi isi apa yang ada di Al-Quran. Nah ini fakta-fakta ya yang sekarang belakangan ini terjadi ya. Miris sekali ya pembakaran Al-Quran. Banyak ini terjadi. Dan sering terus berulang terus gitu ya. Nah, tetapi janji Allah apa? Bahwa Al-Quran adalah kitab yang akan senantiasa dijaga oleh Allah. Ya, Al-Quran adalah kitab yang dijaga dengan penjagaan Allah sendiri. Ini janjinya Allah. Kalau Allah udah janji, ya jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita aja ada merasa punya backing, merasa punya janji pejabat aja kita, udah percaya banget kayaknya udah nggak mungkin mati kayaknya kalau udah dijanji sama pejabat gitu ya. Ini Allah sendiri yang menjanjikan, Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Allah akan jaga. Ya, tapi bukan berarti konsepnya ketika Allah berjanji, Allah menjaga, ketika terjadi sesuatu dengan Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran, kita diam saja. Enggak begitu. Maka kita harus tetap meninggikan kalimat Allah, kita tetap melakukan pembelaan. Yang itulah nanti akan dihisap oleh Allah. Maka kalau misalnya terjadi kejadian yang ini, yang slide yang tadi yang saya sampaikan, maka selemah-lemahnya iman, ya kita mengatakan dalam hati. Kalau bisa kita katakan dalam sosial media kita dakwakan ke orang lain, wah kemarin ada yang membakar Al-Quran nih, wah itu haram, itu nggak boleh gitu ya. Atau kita tinggikan opini-opini kita tulis misalnya, kita share, ataupun kalau kita tidak bisa menulis, kita cari tulisan-tulisan yang demikian, lalu kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Maka itu nanti akan menjadi hujah kita di depan Allah, karena kita membela Al-Quran. Ya. Nah itu janjinya Allah. Nah, ini tadi terkait dengan tujuan hidup ya. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menjalani semua perintahku dan menjauhi laranganku. Nah, dari mana kita bisa tahu tujuan hidup kita? Dari mana kita bisa tahu mana yang Allah perintahkan, mana yang enggak? Kalau kita enggak belajar, kita enggak mungkin tahu. Kalau kita tidak mentadaburi Al-Quran, kita tidak mungkin tahu mana sih yang Allah perintahkan. Coba aja misalnya dalam ketika kita menutup aurat misalnya gitu ya. Kalau kita tidak melihat Al-Quran, kita melihat sosmed, kita melihat siapa tuh influencer ya, maka kita kira oh menggunakan kerudung itu ya begitu. Yang penting kepalanya aja tertutup, ya kerudungnya dililit-lilit, diputar-putar, ditaruh di belakang ya nggak masalah, yang penting tertutup. Karena kita tidak belajar dari Al-Quran, nggak lihat dari apa yang Allah katakan, kita melihat dari yang lain, maka kita akan tersesat. Tersesat tuh namanya ya, menjalankan tidak sesuai perintahnya Allah. Ya taunya itu aja, saking kita tuh nggak mau tholabul ilmi, saking kita nggak mau belajar.
Maka kita kembali kepada Al-Quran. Apa yang dikatakan Al-Quran terkait menutup aurat? Oh, kita harus menutup aurat dengan sempurna, harus menjulurkan sampai menutup dada, di belakangnya juga nggak boleh dililit-lilit, nggak boleh diputar-putar. Nah, itu jadinya kita nggak tersesat. Maka kalau kita mau mudah, kalau kita katakan tujuan hidup kita kemana? Semua daripada kita saya yakin pengennya ke surga. Dan apa rumusnya mau ke surga? Yaitu Allah katakan, supaya kita menyembah Allah. Ketika kita mau masuk surga, kita menjalankan apa perintahnya Allah. Kita buka Al-Quran. Maka tidak hanya tadi ya saya katakan kita menghafal saja, tapi kita mentadaburi isinya, kita lihat lalu kita jalankan, kita dakwakan apa saja isi-isi yang terdapat dalam Al-Quran, apa saja sih perintah-perintahnya Allah gitu ya. Nah, Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati, ya, yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Kalau kita ini ya biasanya ketika kita merasa Kenapa pulau tidak perhitungan? Ya Pak, ibu Pak gitu Pak yang kerja, aku beresin galau nyokok. boleh dibantu untuk di-mute ya. 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 Al-Quran itu mampu menghidupkan jiwa. Ya kalau misalnya kita merasa banyak ya mungkin kalau saya kebetulan punya sekolah online yang di dalam kelasnya itu ada salah satu materi self healing luka batin. Ya luka batin bisa luka batin pernikahan ataupun self healing luka pengasuhan anak-anak yang terluka misalnya diperlakukan keras oleh orang tua ataupun dia perkataan-perkataan yang kasar dari orang tua sehingga menimbulkan luka. Maka Al-Quran ini mampu menghidupkan kembali dengan apa ya? Dengan kita memahami itu tadi. Memahami misalnya terkait dengan takdirnya Allah itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Bahwa Allah itu telah memutuskan takdir ketentuan-ketentuan terhadap manusia itu adalah yang terbaik untuknya. Gitu. Jadi kalau kita paham, jadinya tenang gitu. Setiap apapun yang terjadi kepada diri kita ya, kita nggak gampang baper, nggak gampang sedih. Karena itu sudah yang terbaik Allah janjikan untuk kita. Kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Seperti tadi ya, cerita panjang yang saya sampaikan tadi. Kenapa sih hidup begini? Kenapa sih saya nggak diterima sementara 9 orang teman saya diterima? Kok saya nggak diterima? Kenapa sih ekonomi saya begini aja sedangkan teman SD saya kaya raya? Kenapa sih? Kenapa sih? Kalau kita paham ya Allah tuh sudah menakarkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai rizki juga sudah rizki minallah Allah tentukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan udah pantas dengan kita. Jadi ketika kita sudah paham itu, hati itu rasanya adem gitu loh. Oh ini tuh Allah sudah tentukan untukku, sudah sesuai denganku, tenang gitu. Jadi lebih tenang karena kita pemahaman itu. Jadi makanya saya bilang bahwa Al-Quran itu lebih kepada mentadaburi isinya, memahami apa perintahnya Allah, apa nih maksudnya. Kalau kita cuma baca, hanya baca saja, ya jadi nggak ada asarnya, tidak ada keberpengaruhannya terhadap hidup kita. Ya, jadi harusnya orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dia akan lebih tenang, lebih sabar menghadapi hidup cobaan ya. Karena kita hidup ini nggak mungkin nggak ada ujian, nggak mungkin nggak ada rasa kesal, nggak mungkin nggak ada air mata, pasti karena kita hidupnya di dunia. Kapan kita itu nggak ngerasa air mata, sedih, kesal, dan perasaan-perasaan itu kapan? Nanti, Allah katakan nanti di surga. Di surga itu nggak ada rasa kesal, nggak ada air mata, nggak ada sedih-sedih, baper-baper, nggak ada. Nanti di surga. Jadi kalau di dunia kita, kenapa sih hidup aku begitu sedih, kenapa sih begini? Ya karena kita hidupnya di dunia, tempatnya ujian. Kalau kita paham, oh iya, karena memang dunia ini tempatnya ujian kok. Makanya kita jadinya kadang-kadang ada naluri sedih, baper, marah, oh wajar. Jadi lebih tenang gitu, hidupnya lebih tentram karena pemahaman itu ya. Lalu Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, ya seperti yang kita pahami ya. Kalau kita lihat kembali ke belakang bagaimana perempuan itu begitu dihargai sekarang, kita lihat dulu jauh sebelum adanya Islam. Ya, jauh ketika itu masa-masa kegelapan.
Wanita itu sama sekali tidak dihargai. Kalau kita lihat dulu ya sampai-sampai ketika ada anak perempuan yang lahir, ya itu orang tuanya malu. Bahkan anak-anak bayi itu dibakar hidup-hidup oleh orang tuanya karena malu punya anak perempuan. Anak perempuan tuh nggak ada gunanya. Anak perempuan tuh ini itu gitu ya disampaikan. Zaman sangat gelap. Ya, lalu perempuan juga sebagai apa? Komoditi diperjualbelikan. Tuh ya, gelap banget ya. Lalu kalau kita lihat di, era India kuno ya, kalau teman-teman mungkin ya yang seumuran saya atau yang lebih tua dari saya dulu pernah nonton film India ya, biasanya itu istrinya bawa api ya, bawa api terus dia sembah suaminya pakai api itu. Bahkan ya, mereka itu menganggap suaminya itu Tuhan ataupun tuan, saking disembahnya suaminya. Dan perempuan nggak boleh duduk satu meja sama, anak laki-laki ataupun sama suaminya, duduknya di belakang. Saking perempuan itu nggak dihargai, nggak dimuliakan. Tetapi ketika Islam datang, turunnya Al-Quran bahwa perempuan itu harus dijaga. Perannya sebagai ummu warabatul bait, sebagai madrasah ulah. Bahkan dikatakan siapa yang lebih utama? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu ketika Al-Quran turun, ketika Islam sudah datang. Ya, maka Al-Quran itu mengeluarkan manusia dari apa? Kegelapan. Masa-masa gelap itu dulu ya menuju apa? Cahaya. Masa-masa ketika kita dihargai, ketika kita dimuliakan. Ya. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran pasti akan terpercaya. Artinya apa? Bukan kita ngobrol terus bawa Al-Quran, bukan. Tetapi kita membicarakan sesuatu tuh ada dalilnya, ada hadisnya. Ketika kita mau ngomongin orang lain, misalnya kamu tidak boleh berbuat batil, kamu nggak boleh itu apa yang Allah katakan demikian, misalnya gitu. Kamu harus tutup aurat. Kita katakan ini perintahnya Allah, bukan perintah saya loh. Gitu. Allah katakan, tiap wanita harus menutup aurat. Ketika wanita sudah balik, maka tertutup semua auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu Allah yang katakan. Maka setiap kita mengatakan sesuatu ya dengan menggunakan Al-Qur'an, apa yang Allah katakan, maka pasti akan menjadi pribadi yang terpercaya. Coba deh kita ya, teman-teman mungkin biasa begitu kan. Kita mencari referensi dengan orang-orang yang mengatakan sesuai dengan dalil apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi ketika kita merasa terbentur oleh sesuatu, kita pasti akan bertanya dengan dia. Kita percaya dengan apa yang dia katakan, ya enggak? Gitu ya. Berbeda dengan seseorang yang berbicara tanpa dalil misalnya gitu. Berbicara dengan hanya perasaannya saja, ya, berbicara dengan katanya-katanya, maka dia akan tidak terpercaya. Ya, gitu. Berbeda dengan orang-orang yang dia senantiasa membawa kalimat Allah, membawa kalimat Al-Qur'an dalam setiap lisannya, maka dia akan menjadi pribadi yang terpercaya. Maka penting kita untuk menghafal Al-Qur'an. Paling enggak kita memahami isi-isi tentang perintah-perintahnya Al-Qur'an, kita sampaikan kepada anak kita. Ini bukan kata bunda ya, tapi katanya Allah. Allah itu sang pencipta, kita harus nurut apa yang kata Allah. Allah tuh yang punya surga loh, Dek. Kalau kalau kita bicara sama anak-anak ya, Allah tuh yang punya surga loh, Dek. Kalau kita mau masuk surga ya kita harus nurut dong apa yang dikatakan yang punya surga gitu. Jadi itu ya, jadi maka kita akan menjadi pribadi yang terpercaya. Siapa saja yang mengamalkannya pasti akan beruntung. Ya, orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran dikatakan orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi. Contoh deh ya, misalnya kita nggak paham tentang hutang piutang misalnya ya. Hutang piutang, oh kita katakan ya hutang piutang itu boleh kok mubah. Iya benar, memang mubah, boleh saja. Tapi ya kalau kita tidak bayar misalnya gitu, lalu nanti menjadi sengketa di yaumil hisab, maka kita akan menjadi orang yang merugi karena kita nggak paham tadi. Ya, orang-orang yang berhutang, lalu nanti di yaumil hisab dia akan menagih hutangnya. Kalau kita nggak bisa bayar, maka kita memberikan pahalanya kita. Kalau kita punya pahala yang banyak, kalau kita nggak punya pahala, maka dia akan mentransfer dosanya ke kita. Kan jadi rugi karena nggak paham, karena nggak ngerti. Belum lagi misalnya dosa riba, ya kita memakan harta riba karena kita nggak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi riba. Ya, harta riba, harta yang kita ambil dari harta haram, maka harta itu misalnya kita berikan makan ke anak kita berikan makanan, kita kasih ke anak kita, maka menjadi darah daging anak kita, maka daging itu akan tertutup dari segala kebaikan. Maka wajar kalau anak kita
ya, ada anak-anak yang dia makan dari harta haram, maka dia sulit banget untuk jadi anak yang soleh. Kadang-kadang sulit untuk nurut, anaknya bandel, anaknya disuruh baca Al-Quran aja, menghafal Al-Quran susah sekali. Kenapa ya? Nah, coba kita cek. Jangan-jangan ada harta haram yang masuk ke perut anak kita sehingga dia jauh daripada kebaikan. Allah tutup dengan hijab, ya, ditutup dengan hijab, dengan kebaikan, gitu. Itu kalau kita mengamalkan. Jadi banyak hal lagi yang lain, rumah tangga juga demikian. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, maka kita akan beruntung, kita akan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau kita mengamalkan Al-Quran untuk mendidik anak kita, memakai pola pendidikan anak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka anak kita menjadi anak yang salih solihah, anak kita akan menjadi penerus peradaban Islam, menjadi anak yang baik. Ya, nanti akan menjadi amal jariah kita masuk ke surganya Allah. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung ketika kita mengamalkan Al-Quran. Ya. Siapa saja yang memutuskan hukum dengan Al-Quran, maka pasti akan adil. Orang-orang yang bersengketa, kayak orang-orang yang sedang punya masalah, misalnya gitu ya, maka balik lagi kepada hukumnya Allah. Maka itulah yang terbaik, itulah yang adil, itulah yang sesuai dengan syariat Islam. Misal ya, sedang suami istri sedang bersengketa. Nggak bisa kita pakai perasaannya suami atau kita pakai perasaannya istri, nggak bisa, itu nggak akan adil. Yang adil itu hanya dari Allah. Maka ketika ada sengketa, kita balik lagi ke Al-Quran, kita balik lagi kepada syariatnya Allah. Allah perintahkan apa nih, misalnya gitu. Ketika misalnya suaminya zolim, gitu, suaminya zolim, lalu istrinya pengen langsung menggugat cerai ataupun khulu ya, misalnya gitu. Maka kita cari apa nih dalilnya, seperti apa sih Allah memerintahkan ketika terjadi hal ini, akan ada step-stepnya. Langkah-langkah tersebut yang harus dilakukan dulu. Langkah-langkah itulah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ketika kita memutuskan hukum ya, harus sesuai dengan Al-Qur'an. Dan siapa saja yang mendakwahkannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Mendakwahkan Al-Quran. Ya, artinya apa nih perintahnya Allah? Kita lihat satu hadis kayak seperti hari ini ya kita belajar, maka kita sampaikan lagi ke satu orang, ke tetangga, ke orang tua, ke anak, ke teman, ke followersnya kita. Jadi jangan biarkan saja, maka kita harus mendakwakannya. Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Maka teman-teman itu wajib. Dakwah ini bukan hanya kewajiban saya, kewajiban ustadz, ustazah saja, bukan. Setiap daripada kita, setiap muslim laki-laki ataupun perempuan wajib berdakwah. Sama halnya seperti kita wajib sholat, ya sama seperti itu juga, dakwah juga wajib. Dakwah itu jangan dikira kita harus naik mimbar, podium, berbicara dengan banyak orang, enggak. Satu orang saja ke anak kita itu sudah dakwah, maka sampaikanlah. Maka apa janjinya? Pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang senantiasa meninggikan kalimat Allah, orang-orang yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, enggak diam saja gitu. Maka dia akan apa? Allah tuntun dia, Allah berikan dia hidayah ke jalan yang lurus. Jalan lurus tuh apa sih? Surga. Jadi nggak rugi. Kalau kita mau masuk surga ya itu berdakwah ya. Dan perintah dakwah ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Maka itulah pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah sebaik-baiknya bekal bagi setiap muslim. Lebih-lebih lagi kepada pengemban dakwah. Ya, jadi bekal, kalau kita bicara tentang bekal, berbicara tentang sangu, ya, jangankan kita mau masuk surga. Ya, kita mau ke satu tempat aja kita butuh sangu. Kita mau berangkat ke satu daerah aja kita butuh bekal, butuh bawa uang berapa ya, misalnya mau nginep 3 hari, butuh uang berapa, nanti bayar penginapannya, makan di jalannya, agar kita selamat, selama perjalanan. Begitu juga kalau kita mau ke surga, kita butuh bekal. Agar kita selamat, kita sampai ke surga. Bekalnya apa? Banyak. Bekalnya ketika kita menjadi seorang anak, apa nih yang harus kita lakukan? Itu bekal. Jangan sampai yang kita lakukan menjadi pemberat kita, malah kita masuk neraka.
Dan itu semua petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Makanya itulah bekal kita sebaik-baiknya kita sebagai seorang muslim, ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu Al-Quran sebagai petunjuk dan bekal kita. Mau menjadi seorang ibu, bekalnya Al-Quran. Baca, kembali lagi ke Al-Quran. Jangan kita kira, udahlah saya mau mendidik anak seperti orang tua saya dulu aja. Atau saya mendidik anak ya saya lihat-lihat lah. Atau ya udahlah saya kan sudah masukkan dia ke sekolah yang bagus, ke sekolah Islami, udahlah biar aja sekolah yang mendidik. Wah, nggak bisa. Orang tua adalah pendidik madrasah pertama untuk anak-anaknya. Madrasah pertama dan utama untuk anak-anaknya. Maka harus punya bekal untuk bisa mendidik anak-anaknya. Apalagi bagi pengemban dakwah, dan kita semua pengemban dakwah. Kita semua harus amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita harus tahu isinya Al-Qur'an. Ya, gitu. Dengan begitu juga kita bisa lebih kokoh dalam meninggikan kalimatnya Allah. Ini penting banget ya tentang bekal ini. Ke anak-anak juga kita sudah sampaikan karena kita semua muslimah ya yang hari pagi ini, ya ke anak-anak juga kita sampaikan, "Kak, baca Al-Qur'an jangan hanya bacanya saja ya, baca artinya." Lalu orang tua ya kalau, sebaiknya di dalam rumah tangga itu seorang ayah ya, seorang suami, karena suami adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga, maka selain dia juga memberikan nafkah, dia juga mendidik anak dan istrinya. Maka ayahnya halakohin nih anaknya terkait dengan Al-Qur'an, "Kak, baca Al-Qur'an ya, dihafal lalu nanti dijelaskan tafsirnya, dijelaskan." Kalau misalnya bagaimana kalau orang tuanya tidak mampu, maka orang tuanya cari delegasi daripada kita, karena kita misalnya tidak sanggup, kita belum ngerti kitab-kitab, kita tidak sanggup, maka kita cari orang yang bisa mengajarkan kepada anak kita. Kalau saya tuh sampai-sampai saya itu curi start ya untuk ngajarin anak saya. Misalnya sedang hafalan Al-Qur'an. Saya cek nih di sekolah anak saya udah sampai mana. Misalnya, saya tanyakan, "Kakak udah sampai mana?" Ali Imran ayat 100 misalnya gitu. Maka saya biasanya curi start, saya akan, "Oh ya udah ayat 101, 102 bacanya pertamanya sama Bunda." Karena saya nggak mau nanti amal jariyahnya itu orang lain yang dapat, ustadzanya bahkan gitu ya. Bukan orang tuanya. Jadi kadang-kadang kita terlalu, aduh terlalu keenakan ya gitu, ya udahlah sama ini, tapi kita sudah abai. Padahal nanti yang diminta pertanggungjawabannya kita. Jadi ya orang tuanya cek. Walaupun misalnya nanti dia murojaahnya sama ustazanya, dia menghafalnya berkali-kali sama ustazanya, tapi kita curi start yang pertama kali dia dengarkan dari lisan kita. Ya itu gunanya ilmu, akhirnya kita bisa memahami ya, gitu. Nah, Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ya ke dalam hatimu. Ya ini kisah turunnya Al-Quran. Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Maka Al-Quran juga salah satu tadi ya petunjuk, peringatan bagi kita, banyak sekali peringatan. Kalau kita, baca Al-Quran banyak sekali perintah, lalu juga hukuman-hukuman juga ya, misalnya apa, dosa sampai-sampai dikatakan dosa yang paling kecil, dosa yang paling ringan yang manusia lakukan, itu hukumannya seperti apa? Seperti seseorang nanti yang memakai terompah ataupun memakai sendal, lalu terbakarlah sendal itu mendidih sampai ke kepalanya. Itu peringatan. Jadi ketika kita mendapatkan peringatan itu, ya Allah, dosa yang paling ringan aja hukumannya tuh demikian. Seperti orang pakai sendal, sendalnya terbakar mendidih sampai kepala. Jadi kita jadi mendiagnosa diri sendiri. Bagaimana dengan dosa besar yang kita lakukan? Bagaimana kalau dosanya banyak yang kita lakukan? Ngeri, jadinya nggak mau. Akhirnya takut. Begitu juga yang kita bisa sampaikan ke anak-anak kita. Misal kita kita lihat nih, oh kok anak saya sudah mulai bisa belajar berbohong nih, dari mana nih gitu ya. Lalu kita ingatkan, nggak boleh dosa yang paling ringan aja demikian loh. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat dosa, nggak boleh ya nanti kan kita mau kumpul lagi ke surganya Allah, kita pengen jadi anak yang solih, nanti kamu bisa masuk surga, bisa ajak bunda, ayah semua ke surga begitu ya. Maka Al-Quran sebagai peringatan.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Kalau tadi Al-Quran adalah sebuah peringatan, ya, maka Al-Quran juga sebagai memberikan petunjuk dan kabar gembira, ya. Kita lihat orang-orang akan berkumpul. Kalau kita lihat apa sih misalnya kabar gembira untuk misalnya ayat terkait dengan fungsi keibuan ya, bahwa dikatakan anak yang solih ya, ketika kita mendidik anak-anak yang solih, maka anak-anak itu akan beristighfar, akan mendoakan orang tuanya, sehingga orang tuanya akan naik derajatnya, terus naik. Dalam satu hadis ya dikatakan ada seorang perempuan yang dia sudah masuk ke dalam surga ya, sudah masuk ke dalam surga, tapi setiap hari Allah naikkan terus derajatnya. Hari ini derajat segini, besok lebih tinggi lagi. Besok lebih tinggi lagi, besok lebih tinggi lagi. Ketika kejadian itu terus terjadi, maka dia bertanya, ya Rob, perasaan gitu ya, kayaknya amalan saya itu biasa-biasa aja deh di dunia gitu. Tapi kenapa derajat saya terus dinaikin, terus naik, naik dan naik. Lalu dikatakan apa? Ya, engkau derajatmu naik karena istighfar anakmu, karena doa anakmu yang dipanjatkan untukmu. Itu adalah kabar gembira untuk kita. Jadi kalau kita juga dapat selain tadi peringatan, membuat kita takut, akhirnya kita beriman kepada Allah, Allah juga memberikan kabar gembira di dalam Al-Quran. Sehingga kita, aduh pengen cepet-cepet deh jadiin anak kita yang solih, walaupun pengorbanannya berat. Tapi kita tahu ketika anak kita solih, dia berdoa kepada Allah, maka derajat kita akan terus dinaikin oleh Allah. Masuk surga. Jadi kalau kita tahu ini kabar begini, kita nggak gampang baper jadinya, nggak gampang berat menjalani hidup. Karena kita tahu, dari mana tadi? Dari Al-Quran, petunjuknya. Ya. Nah ini keutamaan Al-Quran, sesungguhnya ya Rasulullah SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah boleh kita mulai ya, mungkin di Ramadan ini, kalau lalu-lalu, di waktu yang lalu, ataupun Ramadan yang lalu, kita hanya baca saja, tidak mentadaburinya, tidak mengajarkannya, maka boleh banget kita sudah mulai. Kita azamkan diri, Allah, kayaknya tahun lalu saya biasa-biasa aja hidupnya, nggak lebih baik. Karena orang yang baik itu adalah yang lebih baik daripada kemarin ya gitu. Maka kita azamkan, ya Allah, aku pengen berbenah mulai sekarang, mulai hari ini, mulai Ramadan ini ya, saya mulai pengen mempelajari Al-Quran, tidak hanya membacanya saja, saya mentadaburi isinya dan saya pengen menyampaikan, mengajarkan ke orang banyak. Ya biarin aja nanti ada yang, ih kamu sok suci deh, kamu kayaknya sekarang mulai semenjak hijrah sok-sok baik deh, sok-sok kayak ustazah deh gitu, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, karena Allah janji tadi kan, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran menjadi salah satu orang yang beruntung nanti masuk ke surganya Allah. Biarin aja orang mau nyinyir segala, terserah gitu. Ya yang penting kita apa? Kita tujuannya apa? Surganya Allah, ridhonya Allah. Yaitu dengan salah satu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya, sedangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim juga satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ya, satu hurufnya bernilai satu kebaikan. Lagi-lagi saya katakan, mendapatkan satu kebaikan itu susah loh. Belum tentu dalam satu hari kita melakukan sedekah dan segala macam dapat satu kebaikan, juga belum tentu. Tadi ya, kalau mungkin niatnya nggak benar, kalau juga kita nggak ngerti itu ya perintah Allah seperti apa ya, bahwa kita melakukan itu untuk apa, hukum syara'nya apa. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan kita memahami bahwa, oh saya baca Al-Quran, satu huruf itu bernilai satu kebaikan, kita baca dengan niat mendapatkan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Nggak mungkin ya kita baca satu huruf doang, kan nggak mungkin ya. Al-Fatihah aja udah berapa huruf tuh. Belum lagi kalau misalnya kita Dewan Juz tadi.
terus lagi kita mentadaburi isinya, kita dakwakannya lagi gitu kan, Masya Allah pahalanya berlimpah-limpah banyak sekali. Dan apalagi kita lakukan itu di dalam bulan Ramadan. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama-sama dengan rombongan malaikat. Nih, Masya Allah ya. Dengan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang mahir, tartil, membaca Al-Quran, bagus membaca Al-Quran, maka dia akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Tapi jangan sedih bagi yang, aduh saya belum bisa misalnya ya, saya karena jarang belajar misalnya gitu, karena ataupun misal karena jauh dari Al-Quran juga, jadi saya bacanya itu masih terbata-bata. Gimana ya? Nggak apa-apa. Ketika kita membacanya akan mendapatkan 2 pahala. Tapi tidak menjadi konsep, ya udahlah saya terbata-bata juga dapat 2 pahala, nggak gitu. Tapi kita tetap ikhtiar agar maksimal, agar membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil gitu ya. Maka kita akan dapat apa tadi? Bersama-sama dengan rombongan malaikat. Nah ya Masya Allah ya. Nah, sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun yang dia hafal bagaikan rumah yang akan roboh. Artinya apa nih rumah yang akan roboh? Nggak ada pondasinya hidupnya. Ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran ya itu nggak punya pondasi. Dia akan menjadi generasi apa? Generasi pembebek. Pembebek tuh apa sih? Pembebek tuh yang nggak bisa, yang nggak punya pegangan gitu. Orang ajak ke kanan, orang ajak ke kiri, orang ajak masuk jurang ya masuk jurang. Karena nggak punya pegangan Al-Quran, karena kita nggak ngerti gitu. Misal ya, saya contohkan ya, kayak kemarin sedang viral tuh ya pendapat salah satu influencer YouTuber itu yang pengennya child free gitu ya. Lalu dia dakwahkan, saya bilang dakwahkan karena dia sebarkan ke banyak orang ya. Dia dakwahkan ke orang lain. Karena kita tidak punya pemahaman dalam Al-Qur'an ya bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan dan Rasulullah akan berbangga-bangga dengan umatnya karena umatnya banyak keturunan, kita nggak ngerti itu, maka kita membebek. Oh iya ya, bagus juga ya child free, nggak apa-apa sih orang child free kan itu keinginan dia gitu. Oh kita nggak tahu bahwa nggak boleh haram child free gitu. Karena Allah memerintahkan kita berketurunan. Gitu. Jadi kalau kita punya pondasinya, kita nggak gampang roboh, artinya nggak gampang diajak ke kanan, nggak gampang diajak ke kiri, nggak gampang digoda-goda gitu, karena kita punya pegangan. Itu artinya ya. Jadi bagaikan rumah yang akan roboh kalau kita nggak punya Al-Quran di dalam hati kita. Artinya nggak memahami isi Al-Quran ya. Jadi gampang sekali kita terbawa arus ya, gampang sekali kita mengikuti ulama, bahkan kita bisa mengikuti ulama-ulama ya, ulama-ulama yang jahat yang membawa kita kepada maksiat, kepada neraka ya, karena kita nggak punya pondasi tadi ya, nauzubillah min dzalik. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat ataupun pembelaan bagi ahlinya. Jadi ya kalau kita membaca Al-Quran nanti di yaumil hisab, Al-Quran ini akan berbentuk ya, entahlah bentuknya seperti manusia ya, tapi dia nanti akan memberikan saksi, memberikan pembelaan bagi kita. Ya, ketika kita bayangkan ketika masa-masa genting ya, di yaumil hisab masa-masa genting, lalu berdirilah Al-Quran. Lalu dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, bahwa dia dulu di dunia sering membacaku, maka aku memberikan syafaat, masukkanlah dia ke dalam syurga." Itu syafaatnya Al-Quran. Ketika kita membaca, jadi nggak rugi. Jadi kadang-kadang kita ngerasa hidup kita itu kadang-kadang, aduh waktunya sudah habis deh, nggak sempet, apalagi kalau pagi, riwah nih, apalagi ibu-ibu. Siapkan waktu. Kalau saya itu setelah subuh, jam 5 sampai jam 6, saya bagi 4 waktu 15 menit. 15 menit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai pukul 6. Saya bagi. Jadi 15 menit pertama saya baca Al-Quran secukupnya. Karena kalau pagi-pagi ibu-ibu kan rempong ya. Kalau mau baca banyak one day one juice mungkin nggak cukup, nanti nggak siap, nggak bisa nyiapin sarapan dan sebagainya gitu. Maka siapkan waktu. 15 menit pertama baca Al-Quran. Ya.
15 menit pertama baca Al-Quran. Selesai nggak selesai, 15 menit selesai gitu ya. Kita tandain selesainya sampai mana. Lalu 15 menit setelahnya kita zikir. Ya, zikir pagi petang, zikir pagi petang itu penting ya. Jadi zikir pagi itu akan melindungi kita dari pagi sampai kita ke malam. Zikir petang, zikir setelah maghrib itu akan melindungi kita dari maghrib sampai ke pagi. Kita hanya meminta perlindungan itu daripada Allah. Ya, perlindungan dari perbuatan manusia, dari kejahatan manusia, ataupun dari jin gitu ya. Kita minta perlindungan daripada Allah. Lalu tadi membaca Al-Quran, lalu 15 menit lagi apa, 15 menit lagi thalabul ilmi, 15 menit lagi dakwah. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan pakai waktu sisa. Memang harus kita kondisikan, waktunya harus kita siapkan. Kalau misalnya nggak punya kesibukan yang lain ya nanti siang kita baca lagi. Sore kita baca lagi. Dan kita thalabul ilmi, senantiasa juga thalabul ilmi ya. Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela, tadi yang saya sampaikan, pembela dan bisa diminta pembelaan. Ya, Al-Quran adalah tadi menjadi pembela. Ia adalah kitab yang mahil dan musaddak. Ya, kalau di sini saya ambil dari kitab Nafsiyah Islamiyah ya, Mim Mukawimat Nafsiyah Islamiyah terkait dengan Al-Quran ya, pembahasan Al-Quran kita harus bersegera membaca Al-Quran, bersegera ya mendakwakan Al-Quran ya. Ya kalau mahil ya, menurut pendapat ya mahil adalah mujadil, artinya apa? Yang mendebat kebatilan. Jadi Al-Quran ini mendebat kebatilan. Ya, ataupun musaddak artinya yang dibenarkan. Ya, kalau kita lihat Al-Quran, yaitu adalah penyempurna, pembeda, ya, lalu juga mendebat dari segala kebatilan. Makanya kalau kita lihat sesuatu yang nggak sesuai dengan Al-Quran, ya artinya batil. Gitu. Bagaimana kita bisa membedakannya? Ya karena kita memahaminya. Gitu. Ya, kelak di akhirat akan dikatakan kepada sahibul Quran. Ya, siapa itu? Orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Al-Quran. Bacalah, naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan. Sebagaimana engkau telah membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Jadi kalau kita biasa membaca Al-Quran, maka nanti ya derajat kita itu akan terus naik sesuai dengan apa? Dengan Al-Quran yang sering kita baca. Naik lagi karena kita sering baca Al-Quran. Mana bacaan kita? Naik lagi sesuai dengan bacaan kita, sesuai dengan bacaan kita. Jadi kalau kita ngulang-ulang membaca Al-Quran, kita mengulang-ulang untuk mendakwakannya, kita mengulang-ulang untuk mengajarkannya, maka derajat kita terus akan naik, terus sampai derajat yang tertinggi. Ya kalau kita meminta ya udah masuk surga aja kita udah alhamdulillah kok. Ya iya sih gitu kan. Tetapi kenapa kalau ketika kita tahu bahwa keutamaan Al-Quran itu bisa menaikkan derajat kita di surga, kenapa tidak kita maksimalkan kan gitu ya. Lalu peliharalah hafalan Al-Quran sebab demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya sesungguhnya Al-Quran lebih cepat lepasnya dari ingatan daripada lepasnya unta dari tambatannya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, memang menghafal Al-Quran sampai-sampai para ulama itu mengatakan ya, lebih gampang kita ngapalin lagu, ngapalin nyanyian, melekat banget ketimbang Al-Quran. Ya, ya itu tadi dikatakan lebih gampang lepasnya daripada lepasnya unta dari tambatannya. Maka harus dipelihara, diulang-ulang terus. Jadi kalau kayak anak-anak, dia saya bilang sama anak saya, nggak apa-apa, nggak ngapal nggak apa-apa itu Mbak, gitu. Tapi coba dibaca diulang-ulang 15 kali yuk, 15 kali nggak apa-apa, nggak usah dihafal. Nanti lama-lama dia hafal sendiri. Kalau anak-anak tuh nggak usah kita bilang, ayo hafalin gitu, nggak usah. Diulangin aja 15 kali, 30 kali gitu ya, satu ayat tuh diulang-ulang terus lama-lama hafal. Ya karena kalau anak-anak kan masih bersih ya, nggak banyak pikirannya gitu ya. Lalu masih kita bilang anak-anak yang prabalik apalagi ya itu masih cerdas gitu. Jadi cuma diulang-ulang aja mereka udah melekat, nggak kayak kita ya karena udah banyak pikiran ya kalau ibu-ibu. Ya itu ya. Maka bisa kita sampaikan ke anak kita untuk terus diulang-ulang membaca Al-Quran.
Nah, ini tadi yaitu terkait dengan Al-Qur'an ya, dengan apa, keutamaan Al-Qur'an, lalu petunjuk, Al-Qur'an sebagai petunjuk, apa saja yang harus kita lakukan ya. Lalu kebaikan-kebaikan Al-Qur'an, sehingga kalau kita paham tadi satu kata saja ya, bernilai satu kebaikan, maka kita nggak akan berat untuk melakukannya karena, "Aduh ini satu kebaikan ya, aduh baca lagi deh," gitu. Jadi kita nggak menyepelekan ya terkait dengan Al-Qur'an. Nah, Ramadan juga ya, karena ini juga mau Ramadan bahwa tadi dikatakan bulan dikabulkannya doa, ya tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa doa itu insya Allah pasti akan Allah kabulkan dengan 3 bentuk tadi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap Muslim pada tiap siang dan malam hari pada bulan Ramadan memiliki doa yang mustajab, doa kita mustajab. Maka silakan kita meminta doa yang banyak kepada Allah ya, doanya yang bagus aja ya, karena doa yang dikabulkan itu adalah doa-doa yang baik saja, doa-doa yang baik-baik saja. Maka insya Allah Allah akan ijabah doa kita. 3 golongan yang doanya tidak ditolak adalah imam yang adil, orang yang berpuasa hingga berbuka, dan doa-doa orang yang dizalimi ya. Maka itu yang dikatakan doa-doa tadi Ramadan termasuk salah satu apa ya, masa di mana dikabulkannya doa-doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan ya, dengan 3 bentuk tadi yang saya sampaikan. Kalau tidak, doanya langsung dijawab oleh Allah sesuai dengan doa yang dia panjatkan. Kalau tidak, Allah akan mengabulkan dan mengganti dengan yang lebih baik. Atau kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah akan simpan, Allah akan pending, Allah akan kabulkan itu menjadi sebuah kebaikan di akhirat nanti. Ya. Jadi kalau kita ngerti itu kayaknya, aduh, kok Allah nggak kabulin sih doaku gitu. Kalau kita paham, oh berarti Allah mau ganti yang lebih baik nih. Kalau enggak di dunia, oh berarti nanti jatahku nih, tabunganku nih nanti di akhirat nanti sebagai pemberat aku masuk ke surga, nggak apa-apa deh gitu. Jadi nggak gampang baper memang kalau orang-orang yang berilmu ya, orang-orang yang ngerti gitu. Ramadan juga sebagai pembebasan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika awal malam bulan Ramadan tiba, di antara yang disebutkan dan Allah menetapkan orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka, dan hal itu terjadi pada setiap malam. Ya, jadi setiap malam dilihat nih, mana nih yang amalannya baik, maka Allah catat sebagai, oh ini bebas nih dari api neraka, bebas nih dari api neraka. Makanya memang kita di bulan Ramadan ya memang harusnya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi sayangnya terkadang setelah Ramadan selesai, setelah Ramadan pergi juga, selesai juga amalan-amalan itu. Nah, yang itu yang jangan sampai itu terjadi. Nah, bagaimana jika ini Ramadan terakhir kita? Nah, ini yang harus kita renungkan. Ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan di mana Allah menghapuskan dosa-dosa kita, bulan di mana kita bisa berdekat-dekatan dengan Al-Qur'an. Banyak sekali amalan fadilah, keutamaan yang bisa kita dapatkan di Al-Qur'an gitu. Maka maksimalkan. Kalau Allah memberikan kita umur yang panjang, saya juga diberikan oleh Allah umur yang panjang, ya, maka maksimalkan ini di Ramadan terakhir kita ini. Ya, ada satu kisah ya yang terakhir sebelum saya menutup, ada satu kisah tentang seseorang yang jadi ada 2 orang laki-laki, satu orang laki-laki ini seseorang yang sering melakukan maksiat. Satu orang ini adalah seseorang yang solih, seseorang yang solih. Lalu 2 orang ini, ya, orang yang sholih ini meninggal duluan. Nah, orang yang tidak sholih ini, suka melakukan maksiat, dia meninggal belakangan. Lalu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah dari kedua orang ini yang masuk surga lebih duluan?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Orang yang berbuat maksiat dan meninggal belakangan, dia akan masuk surga duluan." Lalu sahabat protes dong gitu ya. Loh kok gitu? Kenapa nggak yang soleh duluan? Dia kan soleh, dia taat kepada Allah, dia banyak melakukan amalan-amalan. Kenapa dia masuk surga belakangan? Sedangkan laki-laki yang penuh maksiat ini, dia kok bisa masuk surga duluan gitu. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Iya,
Tidakkah kau tahu bahwa laki-laki yang penuh maksiat ini dia sempat bertemu dengan Ramadan dan dia bertaubat kepada Allah dan dia melakukan amalan-amalan yang banyak sehingga memasukkan dia duluan ke dalam surga. Ramadan inilah yang memasukkan laki-laki yang sering berbuat maksiat ini ke dalam surga. Dia sempat bertaubat dan dia melakukan banyak amalan. Nah, seperti amalan-amalan tadi yang saya sampaikan. Maka jangan sia-siakan waktu ini ya. Untuk melakukan tadi saya bilang tidak hanya one day one juice, tidak hanya kita membacanya saja, tapi kita mentadaburi isinya. Apa perintahnya Allah tadi? Aduh, saya ini perannya kan sebagai seorang ibu ya. Apa yang saya bisa perbaiki sebagai seorang ibu? Yang dikatakan oleh Al-Qur'an apa? Saya memperbaikin itu. Peran saya sebagai seorang istri, saya seorang istri. Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang Al-Qur'an katakan dan saya bisa lakukan? Peran saya sebagai seorang anak, apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang Al-Quran katakan? Dan itu yang bisa kita lakukan. Maka insya Allah Ramadan ini tidak menjadi sia-sia. Di Ramadan ini Allah akan memberikan keutamaan, kita akan kejar itu dan inilah nanti yang akan menjadi pemberat kita sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita inginkan ya. Nah, ini yang terakhir ya, amalan harian bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Niatkan puasa Ramadan karena Allah. Karena niat itu kalau kita lihat di kitab Imam Nawawi ya, kalau kita lihat di kitab-kitab bahwa bab tentang niat dan ikhlas karena Allah itu adalah bab yang pertama, bab yang utama. Maka itu yang harus kita pentingkan ya, prioritaskan. Artinya niatkan dulu puasa karena apa? Bukan karena puasa karena ya karena orang nggak makan ya kita nggak makan gitu, bukan. Maka niatkan puasa karena Allah, maka kita sabarnya karena Allah, menjalankannya karena Allah, kita memperbaiki diri juga karena Allah, maka sehingga niat kita dicatat oleh Allah, maka menjadi amalan pemberat kita. Ya, lalu yang kedua segera berbuka, juga akhiri sahurnya ya. Jauhkan diri dari hal yang bisa merusak niat puasa kita. Ya, maka kalau misalnya biasanya kita suka kumpul-kumpul sama teman-teman, kongko-kongko gitu ya. Tapi biasanya kita tahu nih kalau kumpul-kumpul biasanya gibah, maka jauhi. Ya, di saat bulan puasa jauhi. Tidak hanya bulan puasa saja, maka kenapa sih ini kan amalan-amalan yang kita lakukan 30 hari. Sesuatu rutinitas, perbuatan yang kita lakukan secara rutin, ya, secara rutin misalnya 30 hari, maka insya Allah itu akan menjadi suatu kebiasaan. Maka kalau kita sudah mulai biasakan di dalam bulan Ramadan, kita biasakan membenahi diri, memperbaiki dulu juga pergaulan kita, maka insya Allah itu akan menjadi tabiat kita setelah Ramadan. Insya Allah demikian. Sholat tarawih dan qiyamul lail ya, itu juga yang bisa kita lakukan. Membaca dan mengkaji Al-Quran, saya sampaikan tadi ya, kalau misalnya kita bisa, kita segerakan terus membaca Al-Quran, nah insya Allah itu akan menjadi rutinitas kita, kebiasaan kita, sampai nanti di bulan-bulan selanjutnya, di 11 bulan selanjutnya. Jadi jangan sampai cuma 1 bulannya doang, 11 bulannya maksiat. Ya, 1 bulannya baca Al-Quran, 11 bulannya nggak pernah. Harusnya kita latihan 30 hari, maka itu akan menjadikan kebiasaan kita sampai ke bulan-bulan seterusnya. Lalu kita senantiasa thalabul ilmi di bulan Ramadan. Jadi jangan kita, aduh malas, lemes, enggak deh nanti aja, sebentar aja, atau aduh lain kali itu. Maka kita ini mulai bulan kita latihan. Yang kalau misalnya kita thalabul ilmi seminggu sekali ataupun sebulan sekali ke kajian-kajian, maka ini setiap hari. Dan lakukan terus itu nanti sampai seterusnya, bulan-bulan seterusnya. Perbanyak juga sedekah dan infak ya. Maka amalan-amalan itu ketika kita lakukan, kita senantiasa meminta ridhonya Allah, meminta tadi ya, meminta hanya untuk Allah, niat dan ikhlas kita hanya untuk Allah, maka Rasulullah pun mengatakan ya, ketika kita berniat hanya untuk Allah, kita hijrah hanya untuk Allah, maka akan kita dapatkan ridhonya Allah. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan sesuatu itu hanya untuk manusia, hanya untuk mengejar materi saja, maka hanya itu yang kita dapatkan, tidak dengan ridhonya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka memperbaiki tadi niat tadi juga itu yang kita titik beratkan. Nah, ini ya pengingat untuk kita bahwa Ramadan ini saatnya kita berlatih, membenahi diri. Tadi yang saya sampaikan, dicatat apa yang
perlu kita perbaiki, maka diperbaiki, kita benahi ya, agar di bulan berikutnya kita senantiasa selalu dekat dengan Allah, senantiasa kita berbenah, yang tadi yang kita belum pernah thalabul ilmi setiap hari, yang mungkin kita belum pernah berdakwah maka kita lakukan, maka insya Allah maka itulah akan mempermudah kita untuk masuk ke jannahnya Allah. Ya, sampai dikatakan thalabul ilmi, yaitu mempermudah kita masuk ke jannah. Thalabul ilmi yang dikatakan apa? Ilmu-ilmu syar'i terkait juga dengan memahami isi Al-Qur'an, memahami perintahnya Allah. Maka itu yang harusnya kita lakukan. Nah, sekian ya materi dari saya. Quote dari saya, berubah itu harus, dan berubah yang paling baik adalah berubah menjadi taat. Sekarang saatnya, selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertobat dan taat kepada Allah, maka lakukan. Insya Allah semuanya itu bermanfaat untuk nanti kita bisa berkumpul kembali, kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, semua kita bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Warahmatullahi wabarakatuh. sangat banget. Dan tentu Ibu juga sudah menyiapkan pertanyaan mungkin waktu 20 menit Insya Allah untuk sesi tanya. Silakan boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Monggo. Atau boleh langsung open mic. Barangkali dari Ibu Cia, Ibu Warsia, apakah? Oh ya, oke. Ada tangan. Mbak Pinky ya, silakan Mbak Pinky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ustazah? Masuk Mbak. Oh ya, baik. Ustazah Tria Meriza, mohon izin bertanya. Terima kasih Ustazah Tria Meriza yang sudah memberikan kita banyak ilmu baru, termasuk terutama untuk saya pribadi, Masya Allah sekali, materi di Ahad ini sangat luar biasa untuk persiapan nanti bulan Ramadan. Nah, Ustazah Tria Meriza, ya tanyakan langsung saja, Ustazah ini kan background-nya banyak ya, banyak aktivitas. Tidak hanya pembicara kemusliman saja, tetapi juga ada aktivitas lain, bisnis dan lain sebagainya, Masya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustazah Tria Meriza ini bisa membagi waktu ya di banyak kegiatan tersebut. Jadi lebih manajemen waktu, Ustazah. Nah, seperti itu. Mungkin pertanyaan saya cukup itu saja. Terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah Tria. Ya, ini pertanyaan yang sering sekali disampaikan ya, bagaimana sih cara kita mengelola waktu? Sebenarnya Islam itu benar-benar mengatur kita ya. Jadi nggak hanya ngatur kehidupan kita ibadah makhluk saja, bahkan semuanya itu diatur. Nah, tadi kalau misalnya tadi Mbak Pinky menyimak ya, saya sampaikan bahwa kedudukan wanita di dalam Islam itu peran wanita di dalam Islam ada beberapa tadi ya. Nah, hal itulah yang wajib yang kita harus lakukan. Jadi dalam mengelola waktu kita harus tahu berdasarkan hukum syara. Itu kalau kita mengelola waktu. Jadi hukum syara itu apa? Hukum syara itu kan ada 5, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya, ada yang makruh, ada yang haram. Maka segala perbuatan kita harus kita tahu dulu hukum syaratnya apa. Misal ya kayak ibu-ibu ya, ibu-ibu nih mendidik anak. Hukumnya apa? Wajib, oke. Lalu arisan, misalnya bertemu dengan teman, hukumnya apa? Mubah, gitu. Maka ketika mendidik anak, ataupun misalnya lagi anaknya mau ditemenin, sama bertemu dengan, misalnya kita harus arisan nih di jam itu.
Maka kita harus mengelolanya dengan apa? Kita lihat hukum syara'nya. Oh, yang ini wajib. Wajib ketemu dengan mubah. Oh, mubahnya kalah wajibnya dulu gitu. Jadi begitu semua. Nah, kalau tadi dilihat dari kalau misalnya saya juga pebisnis gitu. Wanita bekerja di dalam Islam hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Jadi kalau misalnya ketika saya mau kerja, saya terbentur suami saya pengen dilayani, anak saya juga pengen dilayani, maka yang mubah tadi harus saya tinggalkan karena hukumnya mubah gitu. Kalau bagaimana kalau ketemu wajib dengan wajib? Seorang ibu mau sholat nih baru Allahu Akbar gitu ya. Saya kebetulan kan punya anak balita. Ketika kita mau sholat kan kadang-kadang anak kita ada yang nangis, nangis kejer dan segala macam. Anak kita nangis kejer karena dia lapar banget. Maka kita tunda sholatnya. Karena apa? Itu juga wajib. Wajib ketemu wajib, nanti ada fikih aulawiyat mana yang harus kita prioritaskan berdasarkan urgensinya ya. Sholat wajib, wajib, mengurus anak juga wajib, tapi kita lihat urgensinya yang mana. Kalau kita bisa menunda sholat kita karena anak kita lapar banget nih misalnya, nangis kejer banget ya, maka kita susuin dulu anak kita sampai dia kenyang. Nah begitu cara mengelola waktu. Nanti misalnya ketemu lagi pagi hari, apa yang tadi saya sampaikan, kalau saya biasanya jam 5 itu saya tunaikan dulu yang wajib-wajib. Dari jam 5 saya tholabul ilmi. Lalu tholabul ilmi dakwah, makanya saya share banyak di sosmed saya. Kalau teman-teman lihat Instagram saya itu setiap pagi, biasanya jam 6 pagi, itu saya selalu share ilmu. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban saya itu. Kalau misalnya Allah cabut nyawa saya jam 7 pagi, saya sudah menyelesaikan kewajiban-kewajiban sampai jam 7 pagi. Apa? Sholatnya, terus tholabul ilminya saya juga sudah tunaikan, saya juga sudah dakwah gitu. Jadi artinya kita tahu nih mana prioritasnya. Baru kalau misalnya kita yang mubah boleh nggak sih? Misalnya yang mubah tuh apa? Ketemu sama teman, misalnya gitu ya. Apa sih kegiatan mubah yang lain? Makan tuh sebenarnya mubah ya. Makan, minum itu mubah. Tapi kita nggak banyak-banyak, nggak lalai-lalai di waktunya. Makan sampai ketemu sama temen 8 jam gitu kan, itu ngabis-ngabisin waktu gitu. Jadi kita ngerti. Jadi mengelola waktu berdasarkan hukum syara. Kalau kita paham, jadi kita nggak, oh saya ini udah kerja nih, saya kan nggak menghasilkan uang banyak, jadi kita nggak ngurusin. Nah, enggak, salah gitu. Jadi makanya penting, artinya akhirnya kita penting sekali menuntut ilmu agar kita tahu mana hukum syara, mana apa-apa saja nih hukumnya, perbuatan-perbuatan ini, sehingga kita nggak salah, nggak banyak-banyak mubahnya, nggak ngejar-ngejarnya, kita banyakin sunnahnya, ternyata wajibnya dilalaikan. Nah, begitu ya cara untuk kita mengelola waktu. Jadi mengetahui hukum syara terkait dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Insya Allah dengan demikian kita dapat ridhonya Allah. Dengan demikian juga kita juga dimudahkan oleh Allah ya. Karena perempuan ini kan multitasking ya, banyak banget yang harus dilakukan. Kalaupun nggak kerja juga pekerjaan di rumah domestik juga banyak banget gitu ya. Kalau nggak tahu ilmunya ya kita akan susah ya jadinya. Ya demikian Mbak Pinky, semoga bisa dipahami ya. Baik, terima kasih Ustazah. Jazakillah khair. Oke, baik. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ustazah mau bertanya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya mau bertanya, bila kita mendakwahkan Al-Quran melalui sosial media atau kepada orang lain, tapi kita belum mampu melaksanakannya, apa yang kita dakwahkan itu, apa hukumnya? Apakah kita berdosa? Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kadrina tadi ya yang tanya ya? Ya. Ya Mbak Kadrina. Kewajiban, jadi kewajiban salah satu kewajiban kita adalah berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Namanya dakwah itu menyeru, mengajak. Menyeru untuk orang berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Tentu saja yang berdakwah ini kan manusia ya. Maka kalau kita bilang, oh itu ustaz-ustazah kok gitu, ya sebaiknya ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan, kita lakukan. Tetapi balik lagi kita itu manusia. Kadang-kadang udah ngerti banget nih ilmunya, nggak boleh marahin anak misalnya gitu ya salah satu. Ternyata kita juga nih hilaf, futur dan sebagainya akhirnya. Tetapi tidak menjadikan itu ukuran kita tidak berdakwah.
Jadi nanti sampai-sampai orang jadi nggak mau dakwah, "Oh saya belum baik nih, itu kan saya nggak bisa soalnya saya belum sempurna, saya nggak mau." Itu kewajiban gitu loh, kewajiban harus tetap dilakukan. Nah ingatlah orang-orang yang melakukan dakwah, orang-orang yang meninggikan kalimat Allah, maka Allah tadi janjinya apa? Allah akan memberikan hidayah dia kepada jalan yang lurus. Allah akan mudahkan gitu. Ketika kita, "Aduh kayaknya aku belum baik deh," tapi aku harus menyampaikan karena ini kewajiban gitu ya. Mau kita masih berbenah juga nggak masalah. Allah akan mudahkan kita. Terus terus terus. Ada satu janji Allah, Allah akan menaikkan seseorang yang senantiasa thalabul ilmi dan menyampaikannya. Ada satu cerita ya, mungkin ini bisa diambil ibrohnya. Ada seseorang, beliau ini adalah murid dari ulama yang besar, ya. Suatu hari dia mendapat jamuan oleh para raja. Ketika dia diberikan jamuan, makanan-makanan para raja, ketika itu dikeluarkan makanannya, dia tertegun dan dia menangis. Lalu ditanya nih sama raja, "Kenapa engkau menangis? Apakah makanan yang aku berikan kurang enak? Apakah makanan yang aku berikan kurang banyak?" Lalu dia katakan, "Tidak. Saya menangis karena saya mengingat apa yang dikatakan oleh guruku." "Apa yang dikatakan oleh gurumu?" Lalu dia katakan, "Ketika itu saya masih belajar, saya masih belum apa-apa ya, guru saya mengatakan, 'Engkau senantiasalah engkau menuntut ilmu, thalabul ilmi, sampaikan ini kepada orang lain, maka itu Allah akan menaikkan derajatmu. Suatu hari nanti engkau akan makan makanannya para raja dan makan bersama para raja. Lalu sekarang saya merasakannya,' katanya gitu ya. Nah itulah, jadi kita ya para pengemban dakwah, teman-teman yang mengemban dakwah, kalaupun kita belum tahu ilmunya, belum bisa menjalankannya secara maksimal, maka terus lakukan karena itu kewajiban. Jadi nggak bisa menjadi gugur kewajiban karena kita belum tahu. Sampaikanlah walaupun satu ayat kan gitu. Walaupun teman-teman misalnya saya nggak bisa nulis, saya nggak bisa merangkai kata-kata, ya udah cari misalnya kalimat-kalimat inspiratif ataupun misalnya banyak kan yang hadis-hadis, di-repost aja nggak apa-apa, sampaikan. Kalaupun orang bilang, "Ih kayaknya belum sesuai deh sama kamu." Nanti ingatlah ketika kita terus menyampaikan itu janji Allah tadi apa? Allah akan menaikkan derajat kita, Allah akan mudahkan. Insya Allah terus kita berbenah, terus berbenah menjadi reminder kita. "Aduh masa sih aku ngomongin kebaikan tapi aku tidak melakukan kebaikan?" Kan gitu. Itu janjinya Allah. Jadi para pengemban dakwah juga begitu. Para pengemban dakwah ya dari nggak tahu kan gitu, dari nggak ngerti kitab. Kalau saya juga saya itu sekolahnya kalau tadi melihat, CV saya itu bukan lulusan pesantren, tidak. Mungkin seperti Ustazah Oki ya. Kami sekolah biasa saja, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah saya itu umum, gitu. Tapi, ketika hijrah saya benar-benar mau belajar, saya mencari ulama, belajar ke sana ke sini intensif ya, akhirnya paham gitu. Dan Allah janji Allah kan ditagih nih janji Allah. Allah naikkan derajat, Allah mudahkan kita untuk berbenah. Dari yang dulu mungkin jahiliyah menjadi sekarang jauh lebih baik, ya insya Allah juga harapannya menjadi wanita yang solihah, ya sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah. Jadi begitu, tetap kita lakukan sembari kita berbenah dan menunggu janjinya Allah untuk memperbaiki derajat kita. Demikian ya Mbak Kadrina ya, semoga Ya, bisa dipahami. ya Barakallah. jazakallah Ustazah. Barakallah. Ya, satu pertanyaan lagi. Insya Allah masih cukup satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak. Monggo. Ya, Ustazah mau bertanya. Oh iya, suaranya kecil Mbak Afan, boleh dibesarkan? Saya Ria Fadilah. Apakah sudah terdengar, Ustazah? Sudah. Sudah ya. Untuk Ustazah Trian, saya mau bertanya terkait pembacaan Al-Quran. Tadi kan dikatakan untuk yang masih terkasih itu akan tetap mendapatkan 2 amalan ya, 2 pahala. Nah, saya ingin bertanya dalam pembacaan Al-Quran bagi yang masih terkasih seperti saya gitu, namun ingin tetap membacanya, tapi masih belum fasih dalam tajwid pembacaan Al-Quran tersebut. Itu apakah salah ya? Itu harus bagaimana ya Ustazah Tria? Terima kasih. Iya, Mbak Ria ya, Mbak Ria Fadilah ya. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa, karena kita itu jauhnya dari Islam ya,
Karena ketika runtuhnya khilafah, kita makin jauh, nggak ngerti, bahkan juga mungkin nggak banyak juga yang kita memahami bahwa harus membaca Al-Quran dengan baik, sehingga banyak yang sekarang itu ya tertatih-tatih gitu. Ya tadi yang seperti disampaikan, kita tetap membaca Al-Quran terbata-bata. Artinya terbata-bata itu apa? Ya tajwidnya belum benar, ya namanya terbata-bata ya. Mungkin kurang tartil gitu ya, cara menyebutkannya kurang sempurna, ya itu ya. Dengan ketidaksempurnaan itu, tetapi kita tetap mau membacanya, maka kita tetap mendapatkan 2 pahala. Ketika kita memang berniat untuk ridhonya Allah, gitu kan. Mau baca, saya mau baca walaupun masih terbata-bata. Jadi nggak bisa jadi alasan kita, aku tuh mau baca Al-Quran, tapi aku belum bisa, tajwidnya aku belum ngerti, terus kita nggak baca. Enggak, kita tetap baca walaupun tidak tartil, walaupun tajwidnya masih berantakan, tapi kita tetap berupaya untuk membaca, untuk belajar. Nah, tetapi kita tuh juga tetap ikhtiar. Ikhtiar apa? Kita mencari guru, mencari, seseorang yang bisa ngajarin kita agar kita membacanya bisa sempurna tadi. Ketika sempurna, mendapatkan derajat sempurna, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik, maka dia akan bersama-sama dengan para malaikat. Kita kan maunya begitu ya. Tapi jangan berkecil hati ketika masih terbata-bata, maka baca. Tetap kita baca dan kita tetap belajar. Kalau sekarang kan banyak banget ya, apalagi sekarang setelah, selesai pandemi ya, selesai pandemi banyak kita online juga bisa belajar. Kalaupun kita tidak punya waktu banyak offline ya, karena offline mungkin terlalu effortnya banyak, banyak banget. Ataupun, di YouTube juga banyak juga untuk kita. Jadi tetap kita ikhtiar. Nah, ikhtiar inilah yang nanti akan dinilai oleh Allah. Jadi kalau kita terbata-bata cuma kita bilang, "Ya udah," tapi kita tanpa ikhtiar, maka Allah, "Oh, ini memang nggak ada ikhtiarnya," gitu. Tapi ketika orang berhijrah dan dia berikhtiar ya, nah maka ikhtiarnya itu akan dinilai sebagai amalan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya Mbak Ria ya, tetap dibaca insyaallah ketika itu memang niat karena Allah tetap mendapatkan pahala, tetapi terus, ikhtiar tadi membenahi, belajar ya. Demikian ya, semoga Allah mudahkan untuk kita semua menyempurnakan bacaan kita dan menjadi amalan-amalan yang baik dan kita bisa bersama-sama dengan malaikat nanti ya. Barakallah. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustazah Tria. Insya Allah kajian kita hari ini sudah berakhir. Tentunya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, banyak ilmu baru sebagai bekal untuk nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Dan di akhir sesi ini, mohon izin Ustazah Tria, kami mau minta foto sejenak, foto bersama. Ya, nanti akan dipandu oleh admin kepada para peserta, ibu-ibu dan mbak-mbak yang cantik. Ya, ayo kita buka kamera. Kita foto dulu. Oke, boleh? Ya, boleh dibetulkan jilbabnya, ambil posisi ternyaman dan terbaik. Oke, silakan admin. Baik, Mbak. Slide pertama dulu ya, Mbak Norvianda, Mbak Wahyulin Aprilia, Mbak Sri Wahyuningsih, Mbak Rumani, mohon dibuka open cam-nya. Baik, slide kedua ya teman-teman. Mbak Lina, Mbak Laila, Mbak Tiwi, Mbak Sri Wahyuningsih, Mbak Nani, Mbak Aulia. Senyum terbaik. Sudah, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu dan mbak-mbak yang sudah hadir. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Tria atas materinya yang luar biasa. Izinkan saya di akhir untuk mengambil sedikit, ada bagian yang saya kata dari Mbak Tria. Hidup itu mungkin nggak ada yang namanya air mata, nggak mungkin nggak ada namanya kesedihan karena ini masih di dunia. Gitu. Bahwa Allah itu sudah menakar segala sesuatu untuk kita. Yuk kembali ke Al-Quran agar hidupnya jauh lebih tenang,
dan jauh lebih sabar. Oke, sekian. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Tria dan Ibu Mbak semua. Sekian untuk hari ini. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustazah.